kamu harus ikut dengan suamimu. Suamimu adalah imam kamu. Sekarang Loli mau meminta doa restu kepada Mimi. Kita bertiga, aku, Jial, dan Pipi benar-benar merasakan down sampai kita harus makan mie instan setiap hari. Halo Salam Tuber, welcome back to channel paling hits dan kekinian Salam Tub TV. Bareng kita berdua, Duo Open, King Obel, Pipit Pendes di playlist Seleb Review Join You. Cheers. Endes, kreatif tolong tisu dong. Kok lo jadi sedih gitu sih? Kita udah mulai loh, nggak malu sama Salam Tubers. Biarin Bel. Emang sedih banget ini video Aurel sama Kade. Tau gak sih, gue rasa semua orang sejagat raya netizen juga pasti sedih ngelihatnya. Tau gak sih, pas Aurel minta restu itu loh, pecah banget Bel. Iya sih ya, siapa yang gak haru ya melihat Aurel menceritakan pahitnya kehidupan mereka bertiga saat di ruko. Mereka makan mie instan, terus video mereka itu juga sempat viral nomor 1 loh. Foto video ketika minta restu itu. Iya. Iya benar banget, karena memang sedih banget dan membuat semua orang itu luar biasa juga sedih, ikut menangis juga gitu. Dan bukan hanya menjadi trending aja Bel, hal ini juga menjadi perdebatan soal Anang dan anak-anak ini hanya mencari empati, jadi selalu menjual kesedihannya di masa lalu. Tepatnya sih di 11 tahun yang lalu ya. Nah dalam review kali ini Seleb tuh juga bakal flashback 11 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010. Ini kita akan melihat secara langsung kehidupan, bagaimana kenyataan pahit yang dialami oleh Aurel, Azriel, dan Anang di ruko. Hah? Serius? Berarti bukan kaleng-kaleng ini Bukan Pendes, dong, karena kita benar-benar punya video aslinya. Kita lihat yuk. Ini dia. Aurel Hermansyah seolah hendak memberi pesan dan kesan mendalam saat momen meminta restu kepada Krisdayanti miminya jelang pernikahannya dengan Atta Halilintar. Bahwa di balik kebahagiaan tersimpan luka dan kepahitan yang harus dilewati. Yap, saking ganesnya, Aurel tak segan mencurahkan kepahitan pengalaman makan mie instan hidup bertiga bersama Azriel dan pipinya Anang Hermansyah. Saat itu, Aurel dan Azriel masih terlalu bocah untuk memahami perpisahan Mimi dan pipinya akibat perceraian. Dan yang lebih bikin ngenes tuh Bel, nih lihat video 11 tahun lalu di ruko kawasan Pondok Indah. Betapa repotnya pagi-pagi buta, Mas Anang harus siap-siap nganterin kedua buah hatinya, Aurel dan Azriel yang masih sekolah dasar ke sekolahnya. Kok aku jadi terharu ya Pendes? Apalagi kalau kuperhatikan gak ada suguhan apa-apa loh di meja makannya. Pantesan kebersamaan 11 tahun lalu sangat berkesan jelang hari bahagia pernikahan Aurel dan juga Atta Halilintar. Apalagi nyata terlihat pagi itu Mas Anang, Aurel, dan Azriel hanya sarapan secangkir teh hangat. Meleleh hatiku Pendes. Ayo, minum. Tapi terlambat lebih. Ya ayo. Wih, tau gak aku masuk jam berapa? Jam berapa? Setengah 7 apa? Ya terlambat, setengah 7 ya deh. Pipi, hari ini aku lewat matikan. Ayo. Ini sebenarnya terbiasanya bukan karena apa, memang dipaksa keadaan kan. Memang kita yang punya kan hanya ini, kita nggak punya yang lain. Jadi apapun harus diterima keadaannya. Dan fleksibilitas anak-anak di situ ada. Dia mengerti banget kekurangannya hari ini. Itu yang aku merasa bahagia atau merasa kadang juga sedih melihat anak-anak adalah dia sebegitu fleksibelnya melihat keadaan kekurangan ini. Dan dia kuat banget menghadapi perjalanan ini bertiga gitu. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Bel, ngeliat video aslinya
jauh lebih sedih, menyayat perasaan, tau gak sih? Ya, kalau Pendes nggak bisa ngomong, siapa yang mau lanjutin reviewnya? Dan lagian juga ya, dari kenyataan menyesakkan dada ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa di balik kebahagiaan Aurel bersama Atta Halilintar ada pengalaman pahit manis yang mau dikenang nantinya. Betul sekali. Nah, apalagi kalau kita nyimak celotehan polos Aurel sama Azriel ya waktu kecil. Ini lucu banget, penampilannya tuh masih bocah dan dia mimpi jadi penyanyi, Bel. Dan kenyataannya ya, nyanyi duet sama Mas Anang itu kita dengarnya bareng-bareng Seletuber mungkin seru kali ya. Cus, kita lihat. Ini dia. Kebahagiaan Aurel tidak hanya bisa dilihat hari ini saja saat semua mata menyaksikan Aurel bersanding dengan lelaki pilihannya Atta Halilintar. Sebab di balik itu semua ada penggalan-penggalan cerita kepahitan yang membuat Aurel menjadi dewasa dan siap memasuki gerbang pernikahan. Ya, Aurel kecil 11 tahun silam ternyata sempat bercita-cita menjadi penyanyi. Bukan karena ayahnya seorang penyanyi, namun Aurel bermimpi dari hasil kelak akan dikumpulkan untuk membeli rumah yang layak bersama keluarga kecilnya. Ruko sempit 4 lantai di kawasan Pondok Indah itu benar-benar menjadi saksi sebagai langkah awal mimpi Aurel. Sekecil itu ia punya keinginan besar membantu keuangan ayahnya. Dan ini dia suara polos Aurel saat menunjukkan suara duet bersama ayahnya di depan kamera tahun 2010 silam. Sayang ini takkan pudar untuk dirimu. Cinta ini Sampai mati hingga ujung umurku. selamanya. Pingin aja. Tanyain loh. Karena apa ya? Bisa dapat duit banyak Iya, dia ingin cari uang udah. Iya kan Jil? Ini produsernya, ini manajernya berduet nanti, ini manajernya. Ini bosnya duet. Dapat Bener duit gak? juga. Betul gak? Jadi di bosnya aja. Aduh, bener gak? Suara kakak gimana? Oh, jangan. Loh, denger kan? Ayolah yang bener. Bagus. Hihi. Ngomong-ngomong dari tadi kita ngebahas soal mie instan, jadi bikin lapar nih Bel, jadi pengen makan deh mie instan. Nih aku punya mie instan. Ini mie instan Lemonilo nih Bel, nih buat lo. Wow, mie Lemonilo yang proses produksi dipanggang tanpa minyak itu kan ya. Terus rebusannya jernih dan gak berminyak. Emberan, cocok banget kan mie Lemonilo ini tanpa pewarna buatan dan tanpa pengawet Bel. Karena dibuat dari saripati bayam, jadi nyaman dimakan setiap hari. Tapi harganya pasti mehong. Ya ada harga ada barang dong, harga nambah dikit tapi manfaat nambah banyak dong. Cuco dong ya. Yuhu, nih gue buatin lo nih rasa ayam bawang. Kari, ini kari punya iya. gue yang ayam bawang ketuker. Gak apa-apa. Makan lagi ya. Tinggal Hampir langsung gue makan. taruh. Oke, gue Tinggal coba langsung ya. makan. Nih punya aku rasa ayam bawang, punya lo kari. Ya, jadi ini goreng, ini rebus. Ember, coba ya. Mau nggak? Gimana Bel rasanya Bel? Bener-bener endos. Pokoknya kalian semua harus coba. Enak banget. Aduh, udah kenyang akhirnya. Tapi ngomong-ngomong masih terngiang-ngiang deh ya suaranya Aurel yang keren banget. Serak-serak gimana gitu. Keren banget suara Aurel tuh nggak jauh beda dari gue ya, Pendes ya. Serak-seraknya itu natural gimana gitu. Tapi ya kalau kita lihat ya semua ungkapan hati Mas Anang, aku tuh jadi bermimpi deh Pendes. Kenapa? Bahwa julukan Sultan Cinere yang disematkan kepada keluarga Anang dan Ashanti itu ternyata berasal dari mimpi di sebuah ruko sempit. Duh, gue pengen deh kayak Aurel. Gak semudah itu Cabelita. Tahu nggak? Rasanya jadi Mas Anang itu susah. Coba lu sekarang bayangin, lu punya anak yang mau remaja, terus datang bulan alias menstruasi. Gimana lo kira-kira ngejelasin dan apa yang akan lo lakuin? Duh, kok aku mendadak jadi linglung bingung gini ya Pendes ya? Gimana ngadepin dan ngejelasin kalau itu hanya seorang ibu yang bisa memahami? Betul sekali. Jadi itu sama aja persis dengan pengalaman yang harus dihadapi Mas Anang berikut ini Bel. Kita lihat aja langsung liputannya yuk. Cus. Ini dia.
Mas Anang gak cuma belajar ngemong dua anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, tapi benar-benar dibikin keder saat Aurel beranjak remaja dan mengalami menstruasi. Mau nanya sama siapa coba? Apalagi kan cewek itu banyak keperluannya. Aneka macam alat make up, terus kalau nganterin beli daleman juga gimana Bel? Aku yang dengar aja pusing 7 keliling loh Pendes. Asli gimana ya jawabannya? Soalnya yang bisa ngejawab itu semua kan peran seorang ibu. Tapi tenang Bel, kayaknya Mas Anang memang mau belajar ngadepin perkembangan anak-anaknya. Demi kedua buah hatinya, Anang terpaksa harus melepas egonya. Meski nyimak obrolan polos keluarga kecil ini, kita dibikin banyak belajar ya tentang kehidupan. Yang paling sulit ya memang aku nggak memahami bagaimana Aurel dalam artian sisi perempuannya itu nggak sensitif kan aku nggak mengerti kalau dia lagi datang bulan lah apalah, itu nggak paham banget. Ya aku kan nanya kenapa kamu nggak puasa gitu. Kalau kamu nggak puasa, gimana Pipi nanti dapat rezeki? Gimana kamu berdoa? Gimana Tuhan mau ngasih apa-apa sama kita? Kamu nggak mau puasa? Pi, aku tuh lagi datang bulan gitu. Oh nggak, aku lagi mens. Aku lagi belajar ini, aku lagi cari bukunya. Ini aku lagi belajar gitu untuk memahami gitu. Umuran anak segitu tuh harus gimana gitu. Aduh ini memang, tapi aku kepingin secara natural ya. Bapakmu bisanya ini, sanggupnya ini gitu. Ih luar bioskop ya Bel, Mas Anang juara banget pokoknya. Ternyata waktu itu Mas Anang tuh berusaha banget jadi bapak sekaligus jadi ibu Bel. Jadi perannya tuh ganda dalam membesarkan kedua buah hatinya Aurel dan Azriel. Aku tuh ya nonton review ini kayak dijedotin supaya nyadar. No, God, please, no, no! Bahwa di balik air mata bahagia itu ternyata ada perjuangan pahit getar-getir yang harus dilewati loh Pendes. Betul sekali. Pastinya selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa yang mengguncang setiap kehidupan Bel. Meskipun kalau nyimak cerita yang akan dibagikan Mas Anang berikut ya, aku sih masih ngilu dengarnya ya Pendes. Kenapa? Ya udah kalau gitu kita lihat aja yuk. Oke. Ini cheers. liputannya. Sejak rumah tangganya bersama Krisdayanti kandas dengan perceraiannya, Anang memilih meninggalkan rumah mewahnya di kawasan Radio Dalam, kemudian pindah ke sebuah ruko pinggir jalan dan memulai semuanya dari nol. Dari ruko sempit inilah cerita itu dimulai. Bersama Aurel dan Azriel, Anang memulai langkahnya, menciptakan lagu di tengah kecamuk dalam hatinya yang harus diredam, hingga melahirkan lirik-lirik lagu yang menyentuh hati. Dan bagaimanapun juga saat itu Mas Anang sudah berusaha semampunya menjadi ayah terbaik buat kedua buah hatinya. Semoga Atta Halilintar juga nonton video flashback 11 tahun silam ini ya. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang ayah, Mas Anang sudah berusaha menjadi ayah terbaik melawan badai besar bersama Aurel dan Azriel. Kalau dibilang apa yang aku lakukan hari ini untuk menyiapkan segalanya buat rumah tangga ini, ya iya. Karena nggak ada lagi yang dibilang tadi bahwa aku memang bapak mencari uang, aku juga harus ibu yang mempersiapkan segalanya. Keadaan orang tuanya yang memang mungkin dia belum siap menerima perpisahan ini, dia tahu-tahu dari rumahnya yang di sana terus tahu-tahu pindah ke sini dengan keadaan yang jauh berbeda dengan yang lama. Aku kadang-kadang berpikir aku memang mencari uang memang untuk dia, tapi aku nggak kepingin kehilangan, aku nggak bisa ngasihin kasih sayang dan perhatian sama dia. Nah, ini yang lagi berkecamuk dalam diriku, gimana caranya mengaturnya. Makanya aku mengambil dalam waktu dekat ini aku mengambil ya udahlah aku ngurusin anak-anak dulu semampuku bisa. Iya, video ini bakal menjadi kenangan abadi perjalanan hidup Mas Anang bersama anak-anaknya ya Bel. Dan sekarang udah bahagia dengan kehidupannya yang baru bersama Bunda Ashanti. Dan pada akhirnya nggak hanya Mas Ana dan keluarga, bahkan keluarga Mbak Kado juga bahagia ya Pendes ya. Betul sekali. Dan sebagaimana kita semua berhak untuk bahagia walaupun datangnya kadang indah pada waktunya. Betul banget. Nah, Bel, makanya jangan lupa untuk simak terus dan nonton terus Seleb Review buat semua selebtuber karena cuma di sini ya Bel informasi paling hits dan kekinian akan dibahas tuntas hingga ke akar-akarnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Selebtubers, channel hits paling kekinian Selebtub Selebtub TV. TV. Dua open pamit. Obel, Ini Obel. Bibit Pendes, bye! Bye!